Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Gita, dan pada kesempatan kali ini aku akan memberikan informasi terkait salah satu soft skill yang sangat penting dan relatable dengan kehidupan kita sebagai pelajar atau mahasiswa, yaitu stress management. Kita seringkali mendapati atau melihat berita tentang bunuh diri yang diduga disebabkan oleh depresi ataupun stres. Bahkan WHO sendiri telah memaparkan fakta terkait bunuh diri, di mana ternyata terdapat satu kematian akibat bunuh diri setiap 40 detiknya. Dan bunuh diri juga menempati peringkat kedua sebagai penyebab kematian pada kelompok usia 15-29 tahun. Dari fakta-fakta tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa mengelola stres adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Lalu apa sih sebenarnya stres itu? Kata stres sendiri menurut KBBI adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar atau dapat kita analogikan sebagai ketegangan. Nah, jika kita melihat kembali berita-berita tersebut sebagai salah satu contoh dampak stres, sangat menakutkan ya, tapi sebenarnya stres itu memiliki dampak positif jika dialami dalam waktu atau dalam jangka waktu yang singkat, di mana stres tersebut bisa membantu kita lebih waspada dan tampil lebih baik pada saat-saat tertentu. Namun, jika stres tersebut berlebihan atau berkepanjangan, itu akan menimbulkan suatu penyakit, misalkan penyakit jantung atau masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan, depresi, yang dimana kalau tidak ditangani dengan baik akan berakibat fatal. Maka dari itu kita perlu memperhatikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita yang menggambarkan atau memberitahu kepada kita bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Ada beberapa tanda-tanda yang dapat menggambarkan bahwa kita sedang mengalami stres. Yang pertama adalah perubahan emosional, seperti kita mendapati diri kita mudah marah, mudah tersinggung, hingga mood swing. Lalu kita juga mendapati diri kita sulit berkonsentrasi atau sulit fokus pada pekerjaan kita, dan merasa kewalahan padahal hanya melakukan kegiatan sehari-hari. Juga kita bisa mendapati diri kita merasa depresi, murung, lalu kita juga sulit beristirahat, bahkan sampai bisa menyebabkan perubahan pola tidur kita. Dan yang terakhir adalah perubahan nafsu makan. Bisa saja dari yang porsi kita biasanya banyak menjadi sedikit, atau sebaliknya dari yang porsinya sedikit menjadi lebih banyak. Nah, lalu tentu saja tidak akan ada asap jika tidak ada api. Sama halnya dengan stres yang kita alami, tentu saja tidak akan ada stres yang kita alami jika tidak ada penyebabnya. Nah, penyebab dari stres itu datang dari mana saja? Antara lain dari tekanan lingkungan keluarga, misal kita mempunyai masalah keluarga atau mempunyai tuntutan dari orang tua yang sulit untuk kita capai misalkan. Lalu ada tekanan dari lingkungan sosial, misalkan masalah pertemanan, persahabatan, atau pacar. Lalu juga ada tekanan dari lingkungan akademik, sebagai pelajar tentu saja kita mempunyai banyak tugas, lalu ada masa-masa ujian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tekanan dari diri sendiri, di mana misalkan kita mempunyai satu standar dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, di mana itu membawa tekanan tersendiri bagi diri kita. Nah, setelah kita mengetahui tentang tanda-tanda juga penyebab dari stres, kita sampai pada inti dari video ini, yaitu bagaimana sih cara kita mengolah stres tersebut. Pada dasarnya, cara kita mengolah stres tersebut tentu saja berbeda-beda tergantung kepribadian kita. Tetapi ada tips atau beberapa cara umum yang bisa kita lakukan. Antara lain adalah melakukan teknik
relaksasi seperti meditasi atau yoga dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa mengatur waktu supaya lebih efektif, lebih efisien, dan lebih seimbang. Dan yang ketiga adalah kita bisa berolahraga secara teratur, dimana seperti yang kita tahu, mens sana in corpore sano, yang artinya adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Lalu kita juga bisa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri atau kita melakukan me time. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup tentunya. Sebagai penutup, aku telah menemukan salah satu quotes yang menurut aku sangat sesuai dengan konteks video ini. Quotes ini ditulis oleh Nicole Murray. Dia mengatakan, slow down, breathe, don't rush, let yourself feel everything you're holding inside. Joy, pain, heartache, exhaustion, feel everything. Listen. Take time to nourish what your soul needs the most. Take 10 minutes, 30 minutes, an hour, a day, take a break to slow down. Nah, dari quotes ini kita bisa mengambil makna bahwa di tengah-tengah kesibukan kita merupakan hal yang sangat wajar, bahkan sangat penting untuk kita untuk meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, untuk melakukan sesuatu apa yang dibutuhkan oleh tubuh maupun mental kita. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir video. Juga mohon maaf jika di dalam video ternyata terdapat penggunaan kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Jangan lupa untuk like video ini dan share. Dan kalian juga bisa menonton video dari teman-temanku yang lain. See you!